ada di situ. Ya. Pengisi tablet itu contoh-contohnya apa sih? Ada di situ. Kamu cari diluent di bagian belakang, bagian indeks, keluar langsung. Kemudian kali cari disintegran, keluar semua ada 10. Ya, jadi nggak usah dihafalkan, tapi biasanya kita bisa karena kalau kita yang sudah terbiasa memformulasi, melihat formula, kita bisa mengingat. Jadi nanti mungkin ujiannya kalian, saya kasih satu formula, terus soalnya dari nomor 1, bahan ini adalah sebagai titik-titik. Nomor 2, bahan ini sebagai titik-titik. Nomor 3, kok salah siji? Terus yang liane salah kabeh, salah pisan. Pengisi mbok omong disintegran. Disintegran mbok omong pengisi kualik kabeh. Ya. Jadi kalian harus mulai bisa mengidentifikasi mana yang pengisi, mana yang ini, mana ya. Jadi nanti mungkin untuk saya nggak tahu saya kasih baca ya. Nggak usah wes kalian baca sendiri aja, kalian lihat contoh-contoh formula tablet. Formula tablet itu kalian belajar untuk nah, bahan-bahan tambahan ini juga harus ada persyaratannya, terutama untuk acceptable daily intake (ADI). Acceptable daily intake, penggunaan yang dapat diterima untuk 1 hari. Itu ada batasannya, terutama untuk pemanis buatan. Ya, semua yang manis pada saat dikonsumsi, obat ya, saya ngomong obat, tablet kunyah, tablet hisap, effervescent, kemudian apa lagi, pokoknya semua yang nggak langsung ditelan dalam kondisi utuh, dikunyah dulu, atau tablet hisap, atau seperti apa. Nah, itu pasti ada pemanis buatan. Ya, jadi yang punya anak, punya adik, punya tetangga, anak-anak kecil, kadang-kadang orang tua yang tidak tahu beli multivitamin. Anak itu kan seneng ya, multivitaminnya itu kan permen. Ada yang tablet kunyah, ada yang tablet hisap. Arek itu saking senengnya sehari bisa minum 10 tablet. Nah, orang tua ini nggak apa-apa kan, multivitamin kan makin bagus toh, nggak akan overdosis kan? Ya enggak, tapi bahan tambahan yang overdosis kan. Karena formulator itu jadi gini, walaupun dia multivitamin, ya walaupun dia enak manis, justru karena manis itu berarti ada pemanis buatannya. Ikuti aturan pakainya. Kalau aturan pakainya itu sehari 3 kali, ya 3 kali itu kan pemanis buatannya sudah dihitung, apalagi ada pewarnanya juga. Semuanya bahan tambahan itu sudah dihitung, ya aman untuk sehari dikonsumsi 3 kali. Tapi ya 10 kali, ya kebablasan. Melebihi acceptable daily intake-nya. Bahaya loh kalau bahan-bahan tambahan yang digunakan melebihi acceptable daily intake-nya. Bisa menyebabkan karsinogen juga. Ya, jadi ikuti aturan pakai walaupun dia hanya multivitamin. Karena ada bahan tambahan lain. Nah, itu yang manis-manis. Jadi perhatikan. Jadi walaupun dia bukan bahan aktif, dia non-aktif, itu juga harus memenuhi persyaratan. Nanti kalau kalian melakukan formulasi, misalnya kalian mau tambahkan bahan tambahan pewarna atau pengawet atau pewarna atau perasa, ya korigen lah. Kalian dari korigen itu harus mencukupi 1 hari. Mesti saya tanya, sehari berapa kali? 3 kali. Pemanisnya berapa? Begini Bu, acceptable daily intake-nya berapa? Masuk enggak? Jadi kalau sampai acceptable daily intake saya dalam 1 hari maksimal 100 mg. Kamu sehari 3 kali sampai 120 mg, itu sudah overdosis. Tidak boleh di atas acceptable daily. Jadi kalau kalian mau lihat acceptable daily itu dilihat buku konteks. Itu buku saktinya formulator. Ya. Kemudian yang kedua, dia harus mengandung zat aktif yang homogen dan stabil. Jadi zat aktifnya itu harus homogen dan stabil, tidak boleh ada pengotornya, konsentrasinya dari. Jadi kalau ada satu drum kalau pabrik itu kayak drum gitu, ada tutupnya, itu semuanya isinya bahan aktif. Mau diambil di atas, di bawah, di kanan, kiri, di depan, itu semuanya kadarnya harus sama. Ya, jadi harus stabil. Jadi kalau kalian melakukan suatu formulasi, kalian harus kenali dulu zat aktifnya. Kenapa? Kalau kalian tidak kenal zat aktifnya, maka kalian akan salah memperlakukan zat aktifnya. Salah memperlakukan gimana Bu? Misalnya, kamu disuruh memformulasi senyawa A, ya, bahan aktif A. Terus kamu
cukup saya bikin sediaan larutan aja, karena dia larutannya sangat bagus dalam air. Dan stabilitasnya di dalam air. Stabilitasnya gimana dalam air? Kayaknya nggak apa-apa sih tuh, kayaknya. Ya. Jadi kalau kita mau mendesain suatu sediaan, kita harus benar-benar kenal sama bahan aktif. Ya, nanti akan saya bahas di preformulasi. Faktor-faktor apa saja yang harus kita perhatikan pada saat kita akan mulai melakukan formulasi. Ya, apa yang harus kita gali, informasi apa yang harus kita cari mengenai bahan aktifnya, nanti saya ajari di preformulasi, terutama di stabilitasnya. Karena stabilitas bahan aktif itu juga akan menentukan waktu hidup bahan aktif tersebut, waktu hidup pokok expired date. Ya, kalau bahan aktifnya sudah terdegradasi, maka kadarnya tidak akan sama yang tertera di etiket. Dia ngomongnya paracetamol 500 mg, tapi karena dia degradasinya sangat cepat karena environment-nya tidak mendukung atau formulanya kurang tepat, maka dalam 1 tahun bisa expired, rugi pabrik. Ya, setahun loh, nggak sampai. Baru diproduksi, baru nyampe ke apotek, kira-kira ya sudah hampir 6 bulan. Nah, apa ya gelem pasien kalau beli. Loh, Mbak, iki adanya kok bulan iki? Nggak mau. Ya. Kemudian yang ketiga, keadaan fisiknya harus cukup kuat terhadap gangguan fisik atau mekanik. Sorry, itu bukan mekanik, tapi mekanik. Dia harus cukup kuat terhadap gangguan fisik atau mekanik. Itu tadi saya bilang, pabriknya di Palembang, Tiksa Medica, kamu minum obatnya di Jember. Ya, itu dibuka tabletnya merepel, terkikis, ono sing patah jadi dua, ono sing pecah, ono sing retak. Nah, itu berarti dia tidak cukup kuat terhadap gangguan fisik atau mekanik. Ya kan, pada saat produksi itu ya dimasukkan kerdus, lalu kerdus itu dijoboki alon-alon situ dimasukkan truk yang kontainer ya, dimasukkan kontainer pelan. Loh, gak rek diucal-ucal loh. Ya. Lempar. Ya, karena bukan barang fragile, harusnya dia kuat. Ya. Kemudian yang keempat, keseragaman bobot dan penampilannya harus memenuhi persyaratan. Keseragaman bobot itu larinya akan identik dengan keseragaman tampilan. Kalau dalam 1 kali produksi, misalnya yang dicetak ya tabletnya, jadi kalian kalau mencetak tablet itu nanti didesain bobot akhirnya berapa plus minus 5% biasanya. Jadi yang diperkenankan adalah misalnya bobot akhirnya sekitar 1,2 gram misalnya. Ya, itu plus minus 5%. Jadi selama produksi, misalnya mau produksi 100.000 tablet, itu bobotnya harus masuk dalam range itu semua. Terus gimana Bu? Dicoba situ-situ? Enggak, sampling. Ya, di pabrik itu kita sampling. Samplingnya apa? Di awal pencetakan, di pertengahan pencetakan, dan di akhir pencetakan. Kalau selama semua data itu biasanya ada cara samplingnya. Nanti kalian ada CPOB. Pasti ada mata kuliah lain yang membahas tentang CPOB. Nanti di situ ada proses cara samplingnya bagaimana. Berapa yang harus disampling. Ada rumusnya. Dari total tablet yang dibuat, samplingnya harus berapa tablet yang disampling. Ya. Jadi pada saat dia dikempa, dia diproduksi misalnya 100.000 tablet itu harus memiliki bobot yang seragam. Kenapa? Kalau bobotnya tidak seragam, pasti kandungannya juga tidak seragam. Misalnya desainnya 500 mg bahan aktif. Karena bobotnya tidak sama, maka kemungkinan ada yang 400 mg, ada yang sampai 600 mg tablet terlalu gede, ada seperti itu. Ya, itu tidak diinginkan. Bisa Bu terjadi seperti itu? Bisa. Kalau serbuk granulnya itu tidak bagus, pada proses produksi itu bisa terjadi ketidakseragaman bobot. Kalau seperti itu produk di reject sudah.